Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, petani milenial asal desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Tepat di hadapan kita semua ada bukan persemaian ya, tanaman cabai di dalam polybag untuk skala rumahan. Kenapa dibilang skala rumahan? Karena tanaman ini ditanam di depan rumah kita ya, rumah saya. Jumlah dari polybag ini adalah 10 polybag, dan penanaman cabai kali ini menggunakan sistem vertigasi kapiler. Kenapa sistem vertigasi kapiler dan apa sih sistem vertigasi kapiler? Sistem ini adalah sistem di mana kita sebagai pemilik tanaman tidak perlu untuk menyiram tanaman ini setiap hari, karena sudah kita sediakan sendiri air di dalam paralon ini ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada terlihat air. Dan kok bisa, kenapa nggak bisa atau nggak perlu disiram? Karena kalau kita perhatikan di bawah polybag ini sudah disematkan atau kita pasangkan sumbu ya. Oke, terlihat sumbunya, dan sumbu ini itu akan secara otomatis menyerap air yang ada di bawah atau di dalam paralon menuju ke atas atau perakarannya. Selagi air ini masih tersedia dalam paralon, maka kita tidak perlu untuk menyiramnya ya. Sistem vertigasi kapiler seperti ini itu cocok sekali untuk teman-teman yang tidak terlalu banyak ada waktu merawat tanamannya, seperti mungkin orang-orang kantoran. Karena sistem seperti ini kita cukup mungkin dengan seminggu sekali perawatan pun penyiraman itu bisa cukup ya, bahkan bisa lebih, tergantung dari usia tanaman. Mungkin kalau usianya masih seperti ini kurang lebih 3 hari setelah tanam ya. 3 HST disebut 3 HST itu karena dia baru pindah tempat tanam, yang tadinya dari polybag kecil-kecil, bukan polybag ya, persemaian yang sebelumnya saya pernah upload, itu pindah ke sini dan baru 3 harian kurang lebih di polybag ini. Baik, untuk mengetahui bagaimana sih perawatan harian saya terhadap tanaman cabai ini, maka saya akan jelaskan keseharian saya ke depannya, untuk perawatan per minggu atau perawatan harian seperti apa. Mari kita simak video ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang selalu saya gunakan ketika saya menanam cabai. Bahan-bahan tersebut adalah, di sini kita sudah golongkan per minggu itu 2 kali perawatan. Yang pertama adalah hari Kamis dan di hari Minggu juga ya. Hari Kamis itu jadwalnya untuk kita menggunakan fungisida, dan di hari Minggu kita jadwalkan untuk menggunakan insektisida. Fungisida apa saja yang selama ini saya pakai? Fungisida ini ada 3 jenis ya. Yang pertama antrakol, kedua Titan, dan Amistartop. Kemudian insektisidanya saya menggunakan Purakton dan Demolish. Ini dia bahan-bahannya. Yang 2 ini adalah insektisida. Yang pertama Demolish dengan bahan aktifnya adalah Agamectin dan Purakton. Purakton yang bahan aktifnya Propanopos. Bisa dilihat Propanopos. Kemudian ini insektisidanya ya, 2. Lalu untuk fungisidanya saya menggunakan 3 jenis ya, yaitu jenis atau 3 merek. Yang pertama adalah antrakol yang berbahan aktif dengan propinep, kemudian Ditan yang bahan aktifnya mancozeb 80%, kemudian Amistartop ini bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole. Mungkin bisa dilihat kamera. Namun untuk
Semua bahan ini karena tanaman cabai kita masih terbilang cukup kecil ya, masih bayi, itu kita tidak pergunakan sekaligus. Untuk saat ini karena masih 3 hari HST, cukup kita perawatan dengan menggunakan insektisidanya, itu kita menggunakan Demolish ya, dan yang ini barangnya. Untuk dosis penggunaan bisa dilihat di kemasan itu 0,5 per liter ya, 0,5 per liter. Dan fungsidanya saya menggunakan untuk saat ini menggunakan Titan M45 yang bahan aktifnya magnesium 80%, dan untuk dosis penggunaannya di sini tercantum 6 gram per liter. Namun karena tanaman kita masih kecil, kita cukup gunakan 3 atau 2 gram saja per liter, karena kita sifatnya untuk pencegahannya, belum ada gejala seperti apa mungkin bercak laut atau apa belum terlihat, jadi kita cukup setengahnya saja, yakni 3 gram per liter. Di hadapan kita sekarang sudah ada 2 sprayer. Sprayer pertama ini sudah saya isikan fungsida, yang di dalamnya sudah terdapat fungsida titannya, dan sudah saya campur. Ini sprayer ini adalah kapasitas 100 ml atau 1 liter, dicampur dengan jitan yang isinya itu sekitar 3 gram. Lebih baik lagi kita campur lagi dengan menggunakan ganda silde, karena tanaman cabai kita masih dalam fase vegetatif ya, masih fase untuk menuju berbunga dan berbuah. Jadi yang kita geber adalah pertumbuhan daunnya, kita sehatkan dulu. Kita sehatkan. Jika tanaman kita sudah sehat dari dini, maka pertumbuhannya pun juga akan lebih baik ya. Di masa generatif pun dia akan lebih maksimal hasilnya. Penggunaan ganda silnya yaitu ganda silde. Ganda silde itu ganda sil daun yang bisa merangsang pertumbuhan daun tanaman kita ya. Untuk dosisnya 1 liter itu kita cukup gunakan 2 gram saja ganda sil. Kebetulan sudah saya mix jadi satu, fungsida titan dan ganda silde-nya. Ini kemasan 1 liter, dan Demolish pun saya sudah isikan sekitar setengah mili, karena airnya 1 liter jadi cukup dengan setengah mili saja, cukup irit ya. Kemudian untuk pemupukan, sekali lagi karena masih umurnya masih 1 atau 3 HST, masih kecil, itu kita cukup dengan menggunakan bahan yang sudah saya sediakan, yakni NPK Ponska merah. Lebih baik lagi menggunakan NPK Mutiara, cuman harganya yang lumayan mahal, dan kita juga harus memperhitungkan biaya produksi kita agar tidak tekor ya nantinya ketika menghasilkan buah. Tanaman kita sudah berbuah namun ternyata tidak memadai atau tidak seimbang dengan biaya perawatan kita. Jadi kita cukup gunakan saja bahan-bahan yang sudah umum banyak di masyarakat kita, yakni Ponska 1515. Ini Ponska bersubsidi ya, jadi cukup murah harganya. Untuk penggunaannya atau dosisnya, karena tanaman kita hanya berjumlah sekitar 10 polybag dan per tanaman kita berikan sekitar 1 gram per tanamannya, itu minimalnya, maksimalnya 2 gram per tanaman. Untuk cara penggunaannya bisa kita kilo atau kita kira-kira pun tidak masalah. Untuk 1 sendok makan ini isinya kurang lebih, menurut pengalaman saya itu 10 gram. Jadi cukup dengan 1 sendok makan ini kita tuangkan ke wadah ya, yang air, dan mari kita isi air. Baik, karena tanaman kita hanya berjumlah 10 polybag yang akan kita pupuk, maka kita cukup mengambil 10 gelas saja ya, 10 gelas botol
aqua glass seperti ini, kita ambil 10 bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Oke, sudah 10. Tutup atau 10 gelas botol aqua, lalu kita leburkan sampai lebur, sampai tercampur merata. Setelah itu kita hapuskan dengan cara kocor saja ya. Jika sudah dirasa tercampur, ini tinggal aplikasikan saja ke tanaman. Per polybag itu kita isi dengan 1 gelas ya. Oke, baik, ini sudah tercampur dengan rata. Mari kita aplikasikan ke tanaman kita. Tanaman 1 gelas saja ya. Kita siramkan sekelilingnya. Ini tanaman berada di posisi pekarangan rumah saya di Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Agar supaya minimal untuk pribadi kita tidak usah membeli cabai, karena ironis sekali kita tinggal di kampung tapi untuk masalah cabai saja kita harus beli. Yang terakhir siramkan saja. Oke, sudah tersiram semua. Kemudian kita lanjut ke perawatan selanjutnya, yakni perawatan mingguan. Karena sekarang hari Minggu, kita semprotkan insektisida dengan merek Genolis yang bahan aktifnya Abamectin. Mari kita aplikasikan. Pencegahan ini sangat berguna untuk mencegah, atau perawatan ini sangat berguna untuk mencegah datangnya serangga atau hama-hama yang sering sekali mengganggu tanaman cabai ya. Khususnya hama trip, tungau, dan lain sebagainya. Ketika kita menanam cabai itu, walaupun kita tidak undang ya, yang namanya hama itu akan selalu datang pada tanaman kita ya. Jadi sebelum hama tersebut datang, mari kita cegah terlebih dahulu agar hama tersebut tidak hinggap kembali ke tanaman kita. Baik, mungkin hanya itu perawatan kali ini. Disusul dengan video-video saya selanjutnya, dan saksikan terus update perkembangan tanaman cabai saya hanya di channel ini, Petani Muda Petani Milenial. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa tulis komentar ya. Mungkin hanya itu review atau laporan perkembangan tanaman cabai milik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.